Prof. Edi. Ya, topik yang akan saya bawakan adalah mengenai hipersensitivitas obat, bagaimana mendiagnosisnya, menata laksana, dan konsep desensitisasi. Jadi kita harus paham dulu apa yang disebut dengan reaksi hipersensitivitas obat. Reaksi hipersensitivitas obat ini merupakan bagian dari reaksi simpang obat atau adverse drug reaction. Kalau kita sebut reaksi hipersensitivitas obat, itu artinya kita merujuk pada manifestasi yang mirip seperti suatu alergi. Gitu ya, nanti akan dijelaskan lebih di belakang. Dan pada kondisi reaksi hipersensitivitas obat ini dia sebenarnya tergolong kalau untuk adverse drug reaction adalah tipe B. Saya akan tampilkan pembagiannya. Jadi kalau kita menyebut sebagai efek simpang obat, kita akan membagi menjadi tipe A dan tipe B. Yang mana tipe A itu dia akan tergantung dosis, dapat diprediksi dan terkait dengan efek farmakologis. Misalnya karena overdosis obat obat hipoglikemik oral, orang jadi hipoglikemia gitu ya. Kan itu sesuai dengan dosisnya, bisa diprediksi terkait dengan efek farmakonya. Jadi overdosis, efek samping, interaksi obat. Sementara yang kita sebut tipe B, dia tidak tergantung dosis, tidak dapat diprediksi, dan tidak terkait dengan efek farmakologis. Apa saja yang tergolong tipe B ini? Ada yang disebut dengan intoleransi, idiosinkrasi, ada yang disebut dengan alergi obat, dan pseudoalergi. Kenapa kita tidak bisa menyebutkan alergi obat untuk semuanya, reaksi yang menyerupai alergi? Karena memang kita tidak bisa membedakannya apakah itu dimediasi imun atau tidak. Jadi terminologi yang akan kita sebut untuk yang alergi obat dan pseudoalergi itu adalah hipersensitivitas obat. Jadi kalau alergi obat artinya kita tahu dan sudah membuktikan bahwa reaksi ini dimediasi imun. Jadi misalnya ada antibodi IgE yang spesifik terhadap obat A, ada sel T yang spesifik terhadap obat B gitu. Itu kalau kita menyebutkan alergi. Tetapi kan kita secara klinis tidak bisa membedakannya dan secara laboratorium untuk kondisi di Indonesia saat ini kita tidak bisa untuk memeriksakannya. Jadi terminologi untuk true allergy dan pseudo allergy itu akhirnya disebut sebagai reaksi hipersensitivitas obat. Nah, kalau kita lihat bagaimana mekanisme terjadinya, kenapa muncul reaksi tersebut, bisa melibatkan berbagai komponen dari sistem imun. Yang pertama misalnya, jika kita melihat ada orang yang diinfus kemudian mengalami reaksi infus, dia flushing, kemudian bisa sampai sesak, merah, tekanan darah turun, mungkin itu sebenarnya melalui mekanisme limfositnya mengeluarkan sitokin proinflamasi dengan sangat cepat. TNF alfa, IL-6, IL-1B yang menyebabkan dia tiba-tiba jadi demam, menggigil dan lain-lain. Kemudian ada lagi mekanisme melalui rilis mediator inflamasinya sel mas. Yang mana aktivasi sel mas ini bisa melalui IgE maupun bisa tanpa IgE. Dan manifestasinya nanti kita bisa lihat sebagai flushing, pruritus, rash, urtikaria, bahkan sampai anafilaksis. Kemudian mekanisme yang lain, limfosit sel T mengeluarkan sitokin, kemudian lewat reaksi hipersensitivitas yang kita kenal melalui reaksi Gell-Coombs hypersensitivity type reaction, ada hipersensitivitas tipe 2, 3, dan 4. Dan kalau tipe 2 ini adalah antibody dependent, kemudian tipe 3 adalah kompleks imun, dan tipe 4 adalah sel T mediated. Dan dengan berbagai manifestasi, kalau tipe 2 bisa berupa autoimmune thrombocytopenia atau hemolytic anemia, kemudian tipe 3 bisa serum sickness, vasculitis, dan tipe 4 bisa makulopapular hingga SSJ-10 dan lain-lain. Itu secara mekanisme respons imun yang terlibat atau disebut secara endotype. Secara kronologisnya sebenarnya kita kan tadi tidak bisa membuktikan gitu ya secara klinis kayaknya gejalanya ini, tetapi kita tidak bisa membuktikan mekanisme imunologinya. Jadi secara kronologis kita akan mengklasifikasikan hipersensitivitas obat menjadi tipe cepat dan tipe lambat. Tipe cepat manifestasinya mulai dari urtikaria, angioedema, rinitis, bronkospasme hingga anafilaksis. Biasanya terjadi dalam 1 sampai 6 jam exposure obat. Bisa dimediasi IgE ataupun tidak dimediasi IgE, yaitu melalui reseptor ini yang ada di permukaan sel mas. Sementara tipe lambat disebut juga non-immediate type reaction atau delayed type reaction, manifestasinya bisa delayed urtikaria, artinya urtikarianya terjadi lebih dari 1 jam setelah exposure obat, kemudian bentuk makulopapular hingga reaksi yang berat misalnya vaskulitis, TEN, SSJ, DRESS, Egypt. Yang ketiga ini
TEN atau SSJ, DRESS dan EJEP kita sebut sebagai SCAR, Severe Cutaneous Adverse Drug Reaction, dan keterlibatan organ dalam. Bisa terjadi dalam beberapa hari, exposure obat, bahkan bisa sampai berminggu-minggu. Dimediasi oleh biasanya type 2, 3, 4 dari Gell-Gums kriteria. Nah, ini adalah gambarannya, angioedema pasti sudah tahu semuanya, dan ini adalah urtikaria. Kemudian ini adalah maculopapular rash, dan ini adalah yang kita sebut severe cutaneous adverse drug reaction berupa EJEP. Ini bisa lihat pustul-pustul di badan. Pertamanya munculnya di trunkus dulu, kemudian baru menyebar ke ekstremitas. Ini adalah drug reaction with eosinophilic and systemic symptoms. Dia ada makula eritematosa, bisa makula, bisa plak. Kemudian ada edema wajah. Kemudian ini adalah lepuh yang tergolong dalam SSJ-10 tergantung dengan luas permukaan tubuhnya. Nah, ketika mengenali reaksi hipersensitivitas obat, yang tidak kalah penting adalah timeline dari kapan obatnya pertama kali diberikan, kemudian sampai munculnya reaksi klinis yang kita curigai sebagai start onset hipersensitivitas obatnya. Kita bisa lihat di sini, tadi misalnya IgE mediated umumnya akan kurang dari 6 jam exposure obat, sesuai dengan jalur hipersensitivitas tipe 1 yang mana kalau IgE-nya memang sudah tersensitisasi, kemudian masuk alergen sampai IgE-nya duduk di permukaan, alergennya duduk di IgE yang ada di permukaan sel mas dan sel mas yang mengeluarkan histamin sampai muncul reaksi, itu adalah memakan waktu yang singkat sekali gitu. Jadi kita mengetahui itu, jadi onsetnya bisa kurang dari 6 jam, sementara kalau Stevens-Johnson dan TEN bisa dalam kurang dari 1 minggu sampai 4 minggu. Kalau kita melihat drug-induced interstitial nephritis bisa dari 2 minggu sampai tak terhingga dan lain-lain. Jadi kita mengenali manifestasi klinisnya apa, dan yang tak kalah penting juga timeline-nya, karena itu akan membantu. Kadang pasien bisa bentuknya fixed drug eruption tapi di mulut, sehingga kita berpikir, oh jangan-jangan ini SSJ nih karena kena mukosa. Padahal timeline-nya beda sekali antara fixed drug eruption dengan SSJ-10 gitu ya. Nah, kemudian ketika mendiagnosis hipersensitivitas obat ini sebenarnya ada 2 fase. Yang pertama fase ketika pasien itu memang mengalami reaksi hipersensitivitas obat. Yang kedua nanti ketika dia sudah baik dan dia perlu evaluasi lanjutan atau kita sebut sebagai fase remisi. Ketika fase akut tentu yang paling penting adalah menyatakan bahwa ini adalah reaksi hipersensitivitas obat. Kemudian menentukan derajat berat reaksi dan menentukan obat apa yang tersangka dan harus dihentikan segera saat ini. Kemudian nanti dia perlu evaluasi lanjutan juga, terutama ketika reaksinya berat atau multiple obat, dia perlu dirujuk. Dan sayangnya memang umumnya kasus penegakan obat tersangka itu bukanlah hal yang mudah gitu. Jadi memang butuh evaluasi menyeluruh dari dokter yang memiliki pengalaman mengenai hipersensitivitas obat, yaitu dokter alergi imunologi. Nah, jadi yang perlu dianamnesis adalah gejalanya tadi kan ya, manifestasi klinisnya berupa apa. Yang kedua kronologinya, timeline dari paparan obat, kemudian dosis obatnya, cara pemberiannya, kemudian penggunaan obat-obatan yang lain bersamaan, dan underlying disease-nya apa. Kadang kita suka salah, pasiennya sebenarnya dia kena viral exanthem. Jadi dia infeksi virus, ada demam sedikit, kemudian dikasih obat sama dokter, hari ketiga dia maculopapular rash. Mungkin dia sebenarnya bukan reaksi hipersensitivitas obat, tapi dia sebenarnya lagi viral exanthem gitu. Jadi harus dilihat juga secara keseluruhan. Nah, ini adalah tanda yang harus kita cari kalau pasien ada datang dengan klinis hipersensitivitas obat. Misalnya gejalanya tiba-tiba multisistem, kulit, mukosa, pernafasan, cari cepet-cepet apakah tekanan darahnya turun, kalau iya anafilaktik shock. Walaupun tidak harus shock ya, kita harus mengenai tanda-tanda anafilaksis sejak awal. Kemudian kalau kita melihat ada masalahnya nih di sesak saat inspirasi, suaranya berubah, kemudian dia banyak liur. Oh mungkin ini edema laring gitu ya. Kemudian kalau kita melihat lesi kulitnya nyeri, ada lesi target, ada kena mukosa, lebih dari 2 mukosa, maka carilah adakah bula, adakah Nikolsky sign. Kemudian lihat darahnya, ada leukopeni, trombositopeni, dan gangguan ginjal. Mungkin dia masuk ke dalam SSJ-10. Misalnya pasiennya datang dengan lesi kulit yang luas lebih dari 50%, edema wajah, demam di atas 38,5, cari KGB-nya, lihat eosinofilnya dan limfosit atipik, lihat gangguan enzim hati, lihat urinnya.
jangan-jangan dia masuk DRESS atau nama internasionalnya bisa DRESS, drug reaction with eosinophilic and systemic symptoms, bisa drug induced hypersensitivity syndrome, gitu, sindrom hipersensitivitas obat. Bisa juga pasien itu datang dengan papul infiltrat purpura atau bentuknya nekrosis-nekrosis di kulit. Maka cari trombositopenia bukan, kemudian ada tanda-tanda gangguan ginjal bukan, dan komplemennya rendah enggak. Mungkin dia vaskulitis gitu. Jadi cari tanda-tanda bahaya ini karena ini adalah kasus-kasus yang severe yang perlu tata laksana lebih agresif. Nah, itu tadi kalau skenario-nya dalam keadaan memang sedang reaksi. Nah, kemudian ketika pasien ini sudah selesai fase akutnya, sudah tenang, kapan harus dilakukan workup lanjutan? Tidak semua pasien harus di workup lanjutan. Ada pasien yang nyampe soalnya ke dokter alergi imunologi dengan ruam makulopapular ringan setelah minum kaptopril gitu ya, yang menurut saya sebenarnya tidak perlu dirujuk ke kami. Nah, jadi indikasi workup lanjutan adalah yang pertama, obat anamnesisnya sesuai dengan reaksi hipersensitivitas obat, dan obat tersebut dibutuhkan dan alternatifnya tidak tersedia. Sebagian besar obat-obatan itu tergolong di beta-laktam, karena sebagian besar kan penyakit akan bisa obat utamanya adalah beta-laktam. Kalau tersangkanya itu tolong dievaluasi lanjutan, dirujuk. Alerginya atau hipersensitivitasnya terhadap obat antiinflamasi non-steroid. Karena dia akan butuh analgetik, antipiretik sewaktu-waktu dia masuk IGD karena demam, dia nggak tahu mau dikasih apa, nah itu dia harus dirujuk. Anestesi lokal juga seperti itu. Tiba-tiba misalnya ada cedera, robek, nah dia harus masuk IGD. Dokternya jadi nggak bisa ngerjain dia gitu. Jadi ini harus ada workup lanjutan. Atau memang ada kondisi penyakit yang memang harus diobati dengan obat ini sekarang. Misalnya pasiennya tuberkulosis paru, alerginya sama OAT. Tentu dia harus ditemukan kan obat apa yang bisa dipakai untuk mengobati kondisi saat ini. Lalu kapan lagi harus merujuk kalau riwayat reaksinya berat dan penggunaan obatnya ada beberapa sehingga kan harus diputuskan mana yang menjadi obat pencetus. Nah, kapan waktu yang tepat untuk diagnostik? Umumnya menunggu 4-6 minggu setelah resolusi komplit semua gejala dan tanda. Meskipun ada pengecualian, misalnya memang ada ongoing infection yang harus diobati, misalnya dia TB paru yang aktif nih, kemudian dia reaksi hipersensitivitas, mungkin kita tidak bisa menunggu 4-6 minggu gitu untuk workup-nya ya, karena nanti terlanjur progresif dan kena fatal infeksi aktifnya. Dan kalau kita tunda terlalu lama, bahkan kalau lebih dari 1 tahun, mungkin hasil workup kita juga jadi negatif palsu. Nah, bagaimana jadi cara workup-nya? Ini adalah rekomendasi terbaru mengenai workup seperti apa yang harus kita lakukan kalau pasien mengalami hipersensitivitas obat. Kita lihat jenis reaksinya apa, berapa berat reaksi tersebut. Kita golongkan sebagai low risk, intermediate, atau high risk, baru dengan stratifikasi risiko tersebut kita menentukan apa diagnostiknya yang paling sesuai. Misalnya reaksinya sebenarnya pasti ini bukan hipersensitivitas nih, misalnya minum obat jadi diare, minum obat jadi muntah, itu kan sebenarnya adverse effect, side effect tipe A tadi ya. Jadi sebenarnya itu kan bukan. Atau ada yang ngaku, iya keluarga saya alergi obat penisilin, makanya ibu saya alergi penisilin, makanya saya pasti alergi juga. Gitu. Itu kita anggap sebagai orang yang tidak berisiko, sehingga langsung melakukan delabeling. Tidak perlu dianggap alergi atau hipersensitif dan tidak perlu skin test ataupun provocation. Kalau seandainya dia mengalami makulopapular yang ringan itu artinya durasinya kurang dari 7 hari, kurang dari 50% permukaan tubuh, tidak ada gejala sistemik, tidak butuh pengobatan sistemik. Dia kita kategorikan mild maculopapular eruption ini kita kategorikan sebagai low risk. Skin test masih optional, tetapi yang dianjurkan adalah sebenarnya drug provocation test. Lalu reaksi yang tidak jelas, mungkin dia nggak ke dokter tapi ngaku pokoknya waktu itu ada reaksi tapi dia juga nggak berobat, nggak harus masuk rumah sakit. Itu dianggap low to intermediate risk, skin test optional tergantung penilaian kita, dan dianjurkan utamanya adalah drug provocation. Lalu reaksi immediate yang tidak berat seperti pruritus generalisata atau maculopapular eruption yang sedang, yaitu tadi ini kan mild ya, ini yang sedang.
yang sedang itu apa? Durasi lebih 7 hari, butuh steroid, baik topikal maupun sistemik, di atas 50% permukaan tubuh, tetapi tidak ada gejala sistemik, atau tipenya yang urtikaria tapi delay, munculnya lebih dari 1 jam setelah exposure drug. Dan dia tidak ada severe comorbidity, tidak ada sakit paru advance, sakit jantung advance, maka yang kelompok ini digolongkan sebagai intermediate risk dan wajib untuk di skin test. Jika skin test negatif, lanjutkan drug provocation test. Untuk yang mengalami riwayat anafilaksis atau urtikaria segera kurang dari 1 jam, atau yang sudah pernah di skin test positif atau reaksi berulang terhadap obat, maka dia adalah orang yang high risk, maka yang bisa kita lakukan di Indonesia adalah skin test. Kalau di luar negeri atau di setting penelitian mungkin bisa diperiksakan karena ini tipe cepat IgE spesifik terhadap obat tersangkanya ataupun basophil activation test. Dan misalnya tes surrogate ini negatif baru dilanjutkan dengan drug provocation test. Dan yang terakhir tipe berat severe delayed reaction misalnya severe MPE tadi di atas 50% dengan gejala sistemik. Kemudian yang tergolong dalam severe cutaneous adverse drug reaction maka dia adalah high risk dan yang dilakukan adalah patch test dan tidak bisa dilakukan provokasi dan rujuklah ke dokter alergi imunologi. Nah, ini adalah jenis-jenis skin test untuk diagnosis hipersensitivitas. Kalau tipe cepat kita melakukan skin prick atau kita bisa melakukan intradermal test dengan rapid reading. Intradermal test, prick, rapid reading ya bacanya 15-30 menit setelahnya. Tapi kalau reaksinya tipe lambat, intradermal test dengan delay reading lebih dari 24 jam kayak kita mantuk gitu ya bacanya lama, atau patch test. Nah sayangnya yang intradermal ini sama prick ini sebenarnya yang bisa dilakukan pada obat yang bentuknya injeksi ya. Kalau yang bukan injeksi oral gitu tidak bisa. Oke. Nah, kemudian dari tadi ada disebut drug provocation test gitu ya. Nah, terminologi sebenarnya banyak lebih suka menganjurkan menyebutkan sebagai drug challenge. Dia adalah gold standard untuk menentukan apakah obat tersebut ditoleransi oleh seseorang atau tidak. Jadi drug challenge ini nama lainnya drug provocation test, graded challenge, dan test dose. Jadi umumnya cara melakukan drug challenge ini adalah obat itu diberikan dengan dosis dinaikkan bertahap sambil diobservasi muncul reaksi atau tidak. Meskipun bisa juga hanya single dose melakukan challenge ini yaitu test dose, single dose tapi ditunggu lihat reaksi ada atau tidak. Dan itu bisa dilakukan baik pada tipe cepat maupun tipe lambat. Nah, tapi ada kontraindikasinya. Tentu tadi yang tipe severe cutaneous adverse drug reaction, keterlibatan organ dalam itu menjadi kontraindikasi absolut. Nah, apa yang disebut dengan desensitisasi? Desensitisasi kalau kita mau melakukan ingin mendapatkan toleransi terhadap obat yang sudah diketahui obat itu dia hipersensitif gitu. Kita ingin menginduce toleransi supaya obatnya bisa diterima. Caranya apa? Sama dengan memberikan secara bertahap, ditingkatkan bertahap untuk memodulasi respons imun supaya bisa menerima obat tersebut, bisa mentoleransi obat tersebut. Tetapi efek yang ditimbulkan ini kalau berhasil, efeknya sementara. Jadi kalau dihentikan obatnya ya akan reaksi lagi gitu ketika kita berikan. Kapan kita melakukan desensitisasi? Kalau obat alternatifnya tidak ada atau obat yang reaksi ini dia itu superior gitu, dia drug of choice. Kalau digantikan mungkin potensi obat penggantinya lebih rendah, risiko pasiennya tidak sembuh dan sebagainya. Dan tentunya tidak ada penyakit yang membahayakan kalau pasien ini dilakukan desensitisasi tadi misalnya penyakit paru dan jantung lanjut. Dan desensitisasi karena kita memberikan obatnya lagi sama seperti drug challenge tentu tidak bisa diberikan pada reaksi tipe lambat yang berat sebelumnya. Nah ini terakhir sebelum saya tutup kita akan membahas kasus real case pasien saya di RSCM. Jadi laki-laki 58 tahun, keluhan utamanya adalah bengkak seluruh wajah memberat sejak 3 hari sebelum masuk rumah sakit. 1 bulan sebelumnya punggung kaki kanannya tersandung sehingga dia luka, bernanah, berobatlah ke internis, mendapat antibiotik kombinasi cefadroxil, metronidazole, domperidon, diberikan juga aspirin dan isosorbit dinitrat. Ini semuanya diberikan oral ya pasiennya rawat jalan. Setelah minum 1 hari, muncul terkelupas di jari-jari kedua tangan dan mulai muncul ruam merah di paha.
pasien tetap melanjutkan obatnya. Lalu selang 1 minggu dari itu, dia kontrol ke dokternya. Jadi dia sudah menyelesaikan obatnya, dikontrol ke dokternya. Infeksi yang sebelumnya sudah baik, dilanjurkan untuk melanjutkan obat-obatan yang diberikan sebelumnya. Ditambahkan lagi obat silostazol slow release. 1 hari kemudian, keluhannya semakin memberat. Tadi kan sudah ada ruam ya di telapak tangan, di paha, semakin memberat, meluas, ada demam sampai bibirnya bengkak. Dia sampai ke IGD 2 kali di 2 hari yang berbeda. Di IGD disuntik dexamethasone, diphenhydramin. Keluhannya membaik ketika disuntik obat tersebut, tapi muncul kembali setelah dia pulang dan dia terus melanjutkan obat minumnya. Nah, sebelum pasien datang ke RSCM, 4 hari sebelumnya dia dirawat inap karena gatal merahnya sudah meluas ke seluruh tubuh, wajahnya bengkak dan ada demam suhu 38. Tidak ada muntah, buang air kecil, buang air besar normal, dan diberikanlah di sana metilprednisolon 3 kali 125 mg intravena yang menurut pasien membuat wajahnya semakin bengkak. Lalu dia disarankan ke RSCM, pasiennya pindah, tidak ada riwayat penyakit apa-apa sebelumnya, dan obat-obatan yang diberikan tadi adalah paparan pertama, katanya tidak pernah dapat obat seperti itu sebelumnya. Dan di RSCM, pasien ini saat sampai dengan manifestasi kulit seperti itu, saya berikan lagi metilprednisolon, saat itu 125 mg, yang membuat menurut pasien membuat bibir dan kelopak matanya menjadi semakin kencang. Nah, ini adalah gambar pasien. Jadi memang secara umum ini kering sekali, tapi ada edema di wajah, palpebra dan bibirnya memang edema. Di dalam mulutnya ini banyak erosi, ada thrush juga. Kemudian di seluruh tubuhnya ada papul, ada makula, plak, mulai dari ukuran miliar sampai plakat. Sebagian itu blanchable, jadi kalau ditekan sebagian memucat. Dan ada skuama di telapak tangannya, di wajahnya, dan di dorsum pedisnya juga ada. Ya, kemudian saya raba KGB-nya, tidak ada yang teraba. Ini adalah hasil laboratoriumnya. Sebelum masuk RSCM, sudah masuk RSCM. Jadi ini naif di perawatan yang lalu. Ada eosinofil meningkat 12%. Hati di sini masih baik, kemudian sudah diterapi di rumah sakit sebelumnya, masuk ke RSCM, eosinophil sudah turun 8, SGOT, SGPT meningkat bahkan sampai 1.300. Nah, mari menjawab apa diagnosis fenotype yang paling mungkin pada pasien ini. Di join di Slido dan dipilih. Oke, masih kita tunggu ya. Oke, kayaknya kita udah mendapatkan tren. Juara pertamanya dress, juara keduanya antara TEN dengan vasculitis. Pasien ini memenuhi kriteria manifestasi dress, yaitu rash-nya melebihi 50%, kemudian ada edema di wajah, ada fever dengan eosinofilia, dan ada gangguan organ yang lain, gangguan hati, maka dia sebenarnya digolongkan sebagai dress. Dan onsetnya ketika dia bertemu saya dress. Mungkin ketika bertemu dokter seminggu onsetnya itu belum dress mungkin gitu ya, tapi ketika bertemu saya dengan onsetnya sudah 1 bulan, dia sesuai dengan dress. Ya. Pertanyaan kedua, apa metode diagnostik yang paling tepat untuk mencari obat pencetus? Apakah kita skin prick, kita intradermal, patch, challenge, desensitization? Boleh dijawab. Oke, kayaknya kita udah dapat polanya. Lebih dari sekitar setengah menjawab patch. Sepertiga meminta di challenge dan ada yang meminta prick. Nah, kembali lagi ke konsep bahwa prick itu berarti kita berbicara reaksi tipe cepat. Jadi tidak mungkin pada kasus ini.
Kemudian challenge akan menjadi kontraindikasi pada kasus ini karena ini adalah reaksi yang tergolong severe cutaneous adverse drug reaction. Jadi satu-satunya caranya adalah patch sebenarnya pada kasus ini ya. Slide, ya. Terakhir, pertanyaannya apakah pasien ini terindikasi untuk mendapatkan desensitisasi dengan obat-obatan tersangkanya adalah cefadroxil, metronidazole, domperidone, aspirin, isosorbit dinistrat, dan silostazol. Perlu desensitisasi tidak? Kok mundur? Oke. Masih bergerak? Oke, kayaknya udah gak bergerak lagi ya. Jadi nggak terlalu jauh bedanya, 55% menyatakan tidak, berarti masih ada hampir setengah yang menjawab ya. Nah, konsep desensitisasi adalah kalau obat tersebut dibutuhkan untuk mengobati kondisi saat ini dan tidak ada penggantinya. Obatnya adalah cefadroxil, metronidazole, kondisi infeksi saat ini tidak ada, dan antibiotik tersebut banyak penggantinya. Yang lainnya obatnya antiemetik, aspirin, dan silostazol yang tidak jelas indikasinya tentu tidak kita perlukan, dan antiemetik atau prokinetik ada penggantinya, jadi pasien ini bukan kandidat untuk desensitisasi. Terima kasih. Jadi ini kesimpulan, reaksi hipersensitivitas obat itu tidak tergantung dosis, tidak bisa diprediksi, bisa terjadi pada dosis obat normal, tidak terkait dengan efek farmakologis. Secara klinis, kronologis kita akan membagi menjadi tipe cepat dan tipe lambat, tata laksananya hentikan obat tersangka, dan pasien ini kalau ada reaksi, berdasarkan kriteria severity-nya, dia perlu workup lanjutan di dokter ahli alergi imunologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.